Kalau kamu nanti perbaiki diri kamu, nanti sekeliling kamu yang akan ngikut. Nggak usah fokus perbaiki sekeliling, fokus diperbaikin diri kamunya aja. Dengan dosanya itu merasa hina dan merasa butuh, merasa takut kepada Allah gitu. Ya Allah, kalau seandainya emang benar saya tuh takut ada kecenderungan maksiat atau apa, lebih baik matikan saya aja deh, saya nggak mau balik lagi. Yang bisa bikin kita masuk ke surga itu bukan amal ibadah kok. Keliru kalau kita bergantung pada amal ibadah. Yang bikin masuk surga apa? Rahmatnya Allah. Dan itu yang juga membuat Ustadz Jojo bisa menarik keluarga-keluarga lain untuk masuk dalam Islam itu. Karena melihat perubahannya. Iya, perubahan itu maksudnya yang luar biasa lah, karena saya benar-benar belajar dari Islam. Dan yang salah satu Habib yang guru saya itu, dia ngajarin terutama tuh benar-benar sampai saya pernah sampai diajak ketemu sama Habib Salim. Habib Salim Syatiri. Habib Salim bin Abdullah, saya ketemu lah, saya sama guru saya 6 mata langsung. Beliau sama khodimnya saya ketemu. Kalau guru saya Habib Salim nih Yusuf, dia seorang malak gitu-gitu. Saya sampai didoain gitu, dan beliau ngasih nasihat, saya bilang, kamu tunjukin akhlak sama keluarga kamu gitu, jangan pernah menunjukkan kayak kurang lebihnya yang beliau sampaikan, jangan menunjukkan kekerasan, lemah lembut sama keluarga segala macam, karena keluarga kamu itu tanggung jawab kamu. Selama kamu nunjukin akhlak lemah lembut, pasti dia akan melihat keindahan Islam dalam diri kamu. Nah, saya tuh pegang teguh betul nasihat beliau gitu. Jadi saya selalu menampilkan sama orang kalau di soal agama ya lemah lembut yang saya ini, padahal jiwa saya yang dulunya emang keras gitu, itu sangat bertolak belakang sama karakter saya gitu, yang demen keras gitu segala macam. Malah justru kata beliau ya, sampaikan dengan lemah lembut sama orang, berbuat baik. Karena apalagi kalau kamu udah setelan kayak gini, nanti kan orang kalau ada apa sesuatu salah sama kamu kan yang diserang agamanya duluan nih, bukan personal sayanya gitu kan. Jadi artinya semakin antum masuk ke dalam Islam, diri semakin merasa kurang ya. Oh, itu luar biasa. Belajar ilmu agama kayak merasa istilah bahasa, kok gue semakin dongo ya gitu ya. Kayak gitu saatnya semakin dongo ya. Jadi pengen belajar lagi. Terus kita belajar lagi tentang Islam, terus ngamalin gitu, semakin merasa tahu aib diri kita gitu. Ini kok kenapa masih begini aja? Kenapa gue masih begini aja? Jadi yang difokusin tuh memang dari awal diajarin sama guru saya itu, Ustaz. Udah, kalau kamu nanti perbaiki diri kamu, nanti sekeliling kamu yang akan ngikut. Nggak usah fokus perbaiki sekeliling, fokus diperbaikin diri kamunya aja. Ya udah, saya fokusnya di situ aja, Ustaz. Lagi belajar ilmu dari kitab Ihya Ulumuddin kan, tentang bab hati itu kan, Ustaz. Iya. Itu ya berkesan banget lah saya di cerita-cerita tentang ulama-ulama tasawuf gitu kan. Cerita-cerita tentang optimisme ya. Betul. Kayak cerita-cerita banyak dulu sering tuh kan, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Ibrahim bin Adham, kayak cerita-cerita mereka yang hari-hari saya dengar gitu, Ustaz, yang mereka dikata-katain apa segala macam, malah dibalas kebaikan kayak gitu-gitu. Oh, itu bukan malah buat diri mereka hina, kok malah semakin ditinggikan derajat mereka. Aneh gitu kan, kayak sesuatu yang aneh gitu. Kalau kita dihinakan harusnya ya inilah, kita kan harus pasang badan gitu segala macam, menjaga harga diri. Kok mereka malah dihinakan, malah merasa iya, dia kan dibilang ria, iya benar saya orang ria, kok malah jadi makin mulia, aneh gitu kan, ilmu aneh gitu, Ustaz. Jadi ketika saya dengar gitu, oh begitu ya, oh kayak gitu, akhirnya kasih tahu ya, termasuk jalan-jalan kemuliaannya tuh kayak begini dikasih tahu, termasuk kan belajar kitab Thariqah Alawiyah, Ustaz. Thariqah Alawiyah, akhlaknya ya? Iya betul, itu ada kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yang beliau sekarang di Madinah kan. Nah itu belajar kitabnya beliau, nah itu banyak isinya tentang kayak gitu. Jadi pure akhirat aja tuh, yang ngomongin, nggak ada tuh bicara-bicara yang, makanya saya kalau misalnya ada pengajian-pengajian yang bab, ya mohon maaf, kayak misalkan lebih arahnya ke tema politik, agak kurang nyambung tuh saya pribadi ya. Saya pribadi, maksudnya bukan saya tidak menghargai, tapi karena dari awal doktrin saya tuh udah fokusnya ke situ aja, ke pure ke bab iman, bab amal, bab akhirat, bab hati, udah itu saya fokusnya itu aja. Jadi kalau yang kadang-kadang saya pernah tuh
ketika saya pulang dari penjara itu ada beberapa tempat tuh kulturnya sangat berbeda banget gitu Ustaz. Pernah toto khotib Jumat ngomongin politik kayak gitu. Oh saya baru tahu kenapa kayak gini. Maksudnya sampai teman-teman akhirnya pada bertanya, kenapa sih gue masuk masjid gitu kok ngomonginnya dunia gitu. Ya setelah pikir-pikir kan, jangan ngomongin dunia di depan orang hari-hari hidupnya udah dunia gitu kan. Yang dia butuhin itu datang ke masjid. Dia tuh pengen denger nanti kalau mati dikubur. Itu ditanya apa yang harus dibawa bekalnya. Dan mereka rata-rata teman-teman saya ceritanya begitu, itu yang pengen gue denger, gue datang ke masjid gitu kata dia. Bukan tahu-tahu ngomongin lagi politik lagi, katanya politik lagi. Pusing pala gue gitu, bahasa-bahasa gitu. Oh gitu ya. Baru saya tahu tuh kayak gitu, Ustaz. Kalau kita bicara ini ya, bicara bahwa orang itu kan pernah melakukan dosa ya. Dan pribadi yang baik adalah orang yang dengan dosanya itu merasa hina dan merasa butuh, merasa takut kepada Allah gitu. Antum dengan latar belakang dosa-dosa masa lalu itu, berapa kali kemudian merayu Allah, meminta kepada Allah untuk diberikan pintu ampunan yang sebesar. Sampai sekarang masih kayak gitu. Antum sudah merasa sudah diampuni belum sih oleh Allah? Belum sih, saya masih terus merasa apa ya? Saya takut, apalagi saya dulu mungkin punya dosa sama manusia ini kan agak repot nih. Pak saya dulu pernah zolimin orang. Pernah bunuh orang nggak? Nggak pernah bunuh orang? Nggak pernah. Tapi maksudnya kan, ya pasti saya mungkin pernah bikin sakit hati orang kayak gitu kan. Nah, saya makanya ketemu teman-teman lama saya selalu tanya tuh, saya punya salah, saya dulu punya utang nggak, kamu kayak gitu. Saya pasti tanya kayak gitu biasanya, Ustaz. Kalau untuk cerita ke dosa tuh, nggak tahu berapa ember air mata saya di dalam gitu, Ustaz. Kok nginget dosa-dosa saya yang dimana akhirnya setelah saya udah itu, saya merasa tenang, saya minta ampun dosa-dosa saya terus lagi, terus ya udah fokus saya ke depannya tuh tinggal masalah ya perbaikan iman saya, perbaikan amal saya gitu. Dan saya merasa kayak, karena di dalam itu saya ketemu beberapa teman yang Masya Allah Ustaz, yang jadi pertanyaan kadang-kadang orang yang dari kecil tuh, beberapa orang dia di pesantren, ternyata di dalam penjara pun masih bisa penyimpangan kayak gitu Ustaz. Ada Ustaz, salah satu imam saya di masjid itu, tahun baru tiba-tiba makan narkoba dia. Di penjara? Iya, di penjara. Cuma karena saya tahu aibnya dia gitu, dia cerita sendiri sambil ketawa-tawa gitu kan, cuma saya diem aja gitu kan. Saya nggak sebut nama, tapi kan itu hal yang kayak gitu jadi pelajaran buat saya. Sehingga jadi semacam ketakutan, kalau dia yang kelasan ustadz dari kecil pesantren begini aja, di dalam penjara masih bisa kegoda gitu. Gimana gue nanti gitu, jadi fokus saya tuh lebih ke situ. Saya nanti pulang gimana nih berarti nih, nasib saya nih gitu. Makanya saya terus doa, termasuk saya ingat tuh salah satu mubalik menyampaikan doanya si almarhum UJ. Ustaz Jafri Al-Bukhari, dia katanya pernah doa tuh yang taubatan, dia benar-benar bilang, ya Allah kalau seandainya emang benar saya tuh takut ada kecenderungan maksiat atau apa, lebih baik matikan saya aja deh, saya nggak mau balik lagi. Saya bilang, oh iya benar juga ya. Orang bagus juga itu doanya, berarti sedikit mengancam ya? Iya, jadi kayak bener-bener ngeskakmat diri sendiri gitu, Ustaz. Ya Allah, kalau emang udah saya nggak mau lagi nih, kalau emang bener saya balik lagi ada kecenderungan situ, bisa lebih baik mati aja deh ya Allah. Kayak gitu, Ustaz. Ya. Kalau Rasul itu, Allah, ada beberapa riwayat doa yang selalu minta Allahumma rzuqni aynaya tabakiyani min khasyatik. Ya Allah, anugerahkanlah aku kedua mata yang selalu menangis karena takut kepadamu. Kita kadang-kadang lupa kapan kita terakhir kali nangis karena takut. Biasa kita nangis karena punya hutang, nangis karena punya cicilan, nangis karena ribut sama suami atau istri, minta sama Allah. Tapi nangis yang betul-betul murni, kita rindu, kita takut sama Allah itu, mungkin kita perlu ingat kapan terakhir kali. Karena tangisan yang berdasarkan rasa takut itulah yang nanti bisa mematikan panasnya api neraka. Makanya Rasulullah ada satu riwayat yang beliau selalu berdoa,
dengan cara meminta kepada Allah diberikan air mata yang selalu menangis. Karena kalau dalam hadis qudsinya kan fa'idha aminani akhaftuhu fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bersumpah sendiri atas zatnya itu, kalau seorang hamba merasa aman di dunia, santai-santai aja, ketawa-ketawa aja, maka nanti di akhirat Allah akan kasih rasa takut setakut-takutnya. Tapi kalau dia merasa takut di dunia, dengan amal ibadahnya saja dia masih merasa takut, dengan sedekahnya dia masih merasa takut, dengan haji dan umrohnya dia masih merasa takut, maka aku akan kasih rasa aman di akhirat. Kan berapa banyak juga orang yang ahli ibadah, tapi ngerasa aman. Iya. Ngerasa dirinya lebih baik daripada orang-orang yang ada di masjid itu. Ngerasa bahwa umrohnya lebih banyak, ngerasa bahwa ibadahnya lebih banyak, ngerasa bahwa sedekahnya lebih banyak, jamaahnya lebih banyak. Dia merasa aman di dunia. Maka yang kayak begitu kan langsung akan Allah kasih takut. Mirip seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah yang maksiatun awrasat dzullan waftikaran khairun min ta'atin awrasat aizzan wastikbaran. Maksiat, dosa, yang dengan dosa itu kemudian melahirkan rasa hina dan butuh kepada Allah. Dan kemudian dia bertaubat, berjanji untuk tidak melakukan maksiat itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa sombong. Dan ini saya lihat di Bang Jojo ini, Allah kasih hidayah yang ketaatan itu melahirkan rasa takut. Rasa takut itu melahirkan rasa butuh, sehingga dari rasa takut dan butuh itu Allah kasih banyak pertolongan, sehingga Bang Jojo bisa hadir seperti sekarang. Betul, Ustaz. Cerita yang soal tadi itu saya jadi ingat, Ustaz. Ada salah satu jamaah itu, Ustaz, di penjara. Dia kasus korupsinya mega korupsi lah, Ustaz. Triliunan? Iya, mungkin triliunan ya, tapi di dalam satu ceritanya dia cerita lagi kan di masjid dia jamaah. Dia adalah orang yang sebelum waktu azan tuh 15 menit 10 menit dari masjid. Misalnya azan subuh jam 4:30, 3:30 dia udah tahajud di masjid. Sehingga ibadahnya luar biasa lah. Tapi sampai di pada satu titik kayak omongan kayak merasa aman gitu dengan bahasa gitu. Ya, dia hukumannya tuh 20 tahun, terus ditambah lagi ada perkara-perkara yang lain, nanti dia bakal nambah. Ya, kita dihukum 20 tahun loh, Ustaz, ya kan. Yang penting mayan tabungan udah ada 200 M katanya. Ngomong begitu, Ustaz. Iya. Saya kayak ngerasa langsung, iya, dia merasa bahwa dengan uangnya di segala macam, gak apa-apa hidup di penjara tuh bagi dia. Yang penting ibadah, tenang, apa segala macam. Dia merasa hidupnya aman aja gitu. Dan saya lihat emang, oh ini kali tadi gambar Ustadz itu ya. Dia kadang taklim nggak mau gitu kan. Kayak merasa hidupnya udah aman aja kali ya, bener. Yeah. Dengan uang itu kan, sebanyak uang itu kan nggak bisa beli inian juga gitu, Ustadz ya. Nggak bisa beli motor di dalamnya. Nggak bisa nyogok malaikat. Iya betul, Ustadz. Tapi ngomongnya dengan enteng gitu, Ustadz. Ke saya, kan dia harus mikirin pertama ketika dia ngomong gitu kan, ngomong di depan orang yang nggak punya duit gitu kan. Ada satu hadis ini sering saya sampaikan. Saya kebetulan juga suka ngisi di Napi ya. Tapi kalau Napi saya, kalau Salemba kan napinya sipil ya. Yeah. Saya Napi militer. Oh ya. Saya ngisi berapa kali ngisi. Biasanya saya ngajinya hikam. Ya, karena orang-orang begini kan ya, orang-orang yang sedang mencari jati diri ya. Betul. Karena mereka datang ke saya terus bilang, Pak Ustadz, saya sebelumnya tidak pernah sholat. Sekarang saya betul-betul bisa merasakan nikmatnya sholat. Ada yang bilang ke saya, ini napi militer, alumni pondok pesantren besar di Jawa Timur. Kasusnya saya tidak tahu kasus apa. Di sana dia jadi pengurus masjid. Di sel tahanan itu jadi pengurus masjid. Jadi dia khutbah, dia azan, ya. Sehingga pada satu titik dia pernah meninggalkan itu semua dan Allah kasih musibah.
dia kembali lagi ke situasi di mana dia pernah melakukan. Saya sering menyampaikan satu hadis yang ada di Bukhari kalau tidak salah nomor 700-an itu, tentang seorang pemuda yang melakukan maksiat. Dia kemudian bertaubat, minta ampun sama Allah atas maksiat yang dia lakukan. Namanya manusia, dia bertaubat, dia melakukan lagi. Dia bertaubat lagi, dia melakukan lagi. Dia bertaubat lagi, dia melakukan lagi. Normalnya manusia kan merasa bahwa semakin sering bertaubat, semakin sering melakukan, kan makin berkurang nilai taubatnya. Iya. Ngerasa, aduh, gue minta dispensasi terus nih. Iya. Lama-lama jangan-jangan Allah bosan nih. Lama-lama jangan-jangan Allah udah nggak percaya nih, kan begitu. Mirip kita sering kali bohong sama atasan, kan lama-lama takut ketahuan. Oh, benar. Sehingga mungkin dalam hati pemuda ini merasa bahwa taubatnya sia-sia. Merasa bahwa apa yang dia lakukan ini main-main. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya itu, dengan kalimat yang disampaikan dalam hadis, saya ingat persis, lau ulima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bi. Kata Allah Subhanahu wa taala ini, apakah hambaku ini lupa? Apakah hambaku ini tidak tahu? Apakah hambaku ini tidak ngerti bahwa dia itu punya Tuhan, Rob, yang selalu mengampuni dosa hambanya. Sehingga hadis ini membuat kita setiap kita melakukan maksiat, ya, seberapapun usaha kita untuk menjauhi maksiat itu, kemudian kita jatuh dalam maksiat itu, maka jangan pernah kita tinggalkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apapun kita melakukan dan seberapa sering kita mengulangi maksiat itu, kita selalu minta. Karena apa? Karena kita punya zat yang maha pengampun, yang maha penyayang, yang kalau dibandingkan dengan kasih sayang kita kepada orang tua kita kan jauh banget. Pernah satu ketika kan Rasul nanya sama sahabat ketika ngelihat seorang ibu sedang menggendong anaknya yang sangat cantik itu, ya, anak yang sangat gemes sekali. Kemudian kata Rasul tanya sama sahabat, kira-kira ibu itu yang punya kasih sayang luar biasa, yang anaknya kalau nangis disusuin, yang anaknya kalau nangis nggak dimarahin, apapun permintaannya diturutin. Kira-kira ibu ini tega nggak melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Sahabat menjawab, ya tentu tidak Rasul. Oh, sayang banget begitu. Kata Rasulullah, kasih sayangnya Allah jauh lebih besar dari seorang ibu. Buktinya apa? Bang Jojo melakukan berkali-kali maksiat, Allah masih kasih kesempatan luar biasa. Kalau Allah tidak sayang sama kita, begitu kita melakukan maksiat langsung ditampakkan kesalahannya. Begitu melakukan maksiat, kalau misalnya satu maksiat satu jerawat, gimana coba? Waduh, penuh badan. Jangan-jangan saya juga banyak kan begitu. Maka kasih sayangnya Allah luar biasa. Cuma memang betul kata Ustadz Jojo, kalau sama Allah saya tinggal minta ampun ya. Tapi kalau sama manusia itu yang berat. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarin itu, ya, urusan haknya Allah itu lebih ringan. Bahkan kalau dibandingkan dengan urusan dengan haknya manusia, itu 70 kali lebih ringan. Karena haknya Allah itu zat yang maha pengampun, sementara manusia itu bukan punya sifat pengampun, pemaaf. Maka jangan sampai kita berurusan dengan haknya manusia. Nah, ini semacam kayak apa ya? Kita melihat kayak Ustadz Jojo ini, kita bisa mengajarkan ke generasi-generasi muda yang tersesat, ya, generasi-generasi yang terpengaruh dengan di media sosial, dengan ini sekarang nih satu fenomena begini Ustadz Jojo. Ada orang berbangga dengan maksiat, berbangga dengan maksiat, dia terang-terangan mengaku. Kalau Ustadz Jojo kan cerita pengalaman, tidak berarti berbangga kan dengan pengalaman itu. Ada orang yang di podcast itu bangga sudah berzina sekian misalnya, bangga sudah melakukan dosa apa, banyak hal cerita, bangga tawuran, bunuh orang misalnya kan.
Padahal kan ada satu hadisnya Rasulullah SAW itu yang kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semuanya akan diampuni kecuali satu. Orang-orang yang terang-terangan mengaku dan berbangga berbuat maksiat. Wah, habis kemarin nih mabuk 3 liter nih misalnya. Atau Jo, kemarin gua habis nongkrong lagi nih, cari tempat yang kayak stadium udah bubar kan, gue cari tempat lain, wah ternyata enak. Saja kan pasti nemuin kayak gitu ya. Iya benar. Itu gimana sih cara berdakwahnya sama teman-teman kayak gitu tuh gimana? Kan mereka selalu cerita maksiat. Kan kalau Ustaz Jojo misalnya kayak kita punya apa buku yang ini nih, Al-Kabair. Iya. Al-Kabair kan isinya dosa-dosa besar. Iya. Kan nggak mungkin terus kasih teman-teman Ustaz Jojo nih coba baca bagaimana hukumnya meninggalkan sholat. Nih, coba lihat. Saya baru buka nggak sengaja langsung buka minuman keras. Coba lihat. Hah? Iya. Ya kan? 3 golongan yang diharamkan Allah masuk surga. Orang yang terus-menerus minum arak, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan orang yang membiarkan istrinya berbuat zina. Kenapa bisa pas begini? Betul. Dan ini kan kalau kita ngaji dulu, saya zaman ngaji itu misalnya wah ini pada siapa yang menghisap ganja, ini bahasnya soal ganja juga. Ketika saya ngaji dulu saya ingat betul orang meninggalkan sholat subuh saja itu Allah sudah ciptakan namanya ular berkepala 9 yang nanti khusus matokin dia di kuburan, namanya Sujaul Aqra. Ya, ular yang berkepala kayak di film Harry Potter mungkin ya, gambarannya itu anjing berkepala itu ular berkepala 9 yang akan matokin dia karena dia meninggalkan sholat subuh. Nah, kalau yang kayak begini kan nggak mungkin kita tiba-tiba ente baca ini misalnya, antum punya cara sih dakwah di kalangan mereka. Nah, kebetulan kan dulu kan waktu belajar di kitab Thariqah Alawiyah tuh ada tuh kayaknya membahas mengenai bab salah satu niat tuh panjang tuh Ustaz. Kitabun niat. Iya, tentang bab niat. Termasuk di perkataannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala itu kan 2/3 agama ini kan semuanya ada di hadis innamal a'malu binniyat. Iya. Tuh tentang bab niat. Nah, termasuk ketika mau beramal menyampaikan itu pertama kayak ngomong dulu ke hati Ustaz, kayak lurusin niat dulu. Ya misalnya saya mau cerita tentang dulu saya itu, saya langsung ngomong dulu ke hati saya, Allah saya niat untuk mau supaya memberikan pelajaran sama orang, semoga orang ini bisa dapat pelajaran dan dapat hikmah, bisa berubah hidup. Jadi setiap saya mau menyampaikan itu, saya langsung punya waktu sejenak dulu untuk merenung gitu Ustaz. Karena saya khawatir dengan yang seperti yang Ustaz sampaikan itu seorang mujahir itu. Gitu. Jadi saya nunggu dulu timing sekira kayak semacam ya itulah saya nemu tuh salah satu jawaban juga kenapa kok sholat harus usolli ya kan lillahi ta'ala harus kayak seperti itu. Nah begitu juga katanya dalam saya diajarkannya itu ketika mau menyampaikan, ketika bahkan mau keluar rumah pun kan ya Allah saya niat untuk menolong orang muslim, saya niat untuk mencari rezeki yang halal, saya niat untuk bersilaturahmi, kayak begitu itu harus dilafazkan begitu saya diajarin kayak gitu. Termasuk ketika saya misalnya saya sebelum berangkat ke sini saya niat saya nih saya mau belajar sama Ustadz Yusuf Arbi. Itu saya sebutin Ustadz. Saya mau silaturahmi sama Bang Irfan. Saya mau silaturahmi sama orang-orang. Itu saya sebutin Ustadz. Dan itu saya dapat ajarannya kayak begitu. Jadi ketika saya mau menyampaikan juga, saya langsung lurusin niat saya Ustadz. Langsung ya Allah jangan sampai dalam hati saya itu kayak saya ngerasa saya nanti akan ngerendahin orang sehingga orang ini malah bukannya jadi saya ajak kepada engkau malah jadi jauh gitu. Jadi mohon maaf seperti geli sama agama gitu jadinya saya. Iya. Ada orang yang ketika disampaikan tuh kan jadi banyak sih teman-teman saya yang jauh dari agama tuh ketika saya pulang dari pesantren juga mereka cerita tuh bahwa jadi agak-agak geli sama agama Ustaz. Dengan oknum-oknum yang mohon maaf ketika penyampaian tuh bahasa kotor, teriak-teriak, begitu yang mereka sering sampaikan begitu. Nah, sedangkan yang saya pahami gitu ketika menyampaikan agama gitu kan seperti kayak kisahnya Nabi Musa yang diperintahkan dakwah ke Firaun bahkan suruh lemah lembut gitu. Nabi Musa kok manusia paling bejat tapi Allah masih berarti sebejat-bejatnya manusia Firaun itu Allah tetap perintahin Nabi Musa untuk menyampaikan dengan lemah lembut, berarti fitrahnya manusia itu disampaikan dengan lemah lembut
Ya. Kayak gitu, tanpa dia merasa dia tuh dihakimi gitu ya. Dan itu yang saya terus belajar sampai sekarang, supaya kecuali kalau sama teman yang biasa udah sering bercanda kalau ngomong-ngomong, misalkan orang ada, saya ketemu orang minum, astagfirullahaladzim, itu mau sampai kapan gitu. Kalau teman nggak tersinggung, tapi kalau orang baru kadang-kadang kan gitu, kalau orang dia bisa tersinggung gitu. Nah, saya lebih ke gitu, kayak misalkan orang yang ada beberapa teman lama saya gitu sudah ketemu yang kehidupannya kumpul kebo, tinggal di apartemen, Living together. iya, kolek buffalo, kayak gitu. Kok kehidupannya ini bingung, ini gimana gitu kan cara, terus saya gimana cara ambil hikmahnya. Jadi kalau saya ketemu kayak gitu langsung aja saya arahin ke nikah gitu. Kenapa nggak nikah aja kayak gitu. Jadi saya nggak hakim gitu. Nikah aja mudah kok pernikahan, saya kasih tahu kayak gini. Gitu, mudah-mudahan Allah kasih rezekinya ya kayak gitu-gitu ya segala macam. Nanti akhirnya berapa lama kemudian ada tuh beberapa alhamdulillah berhasil dan langsung menikah, dia langsung pikir, karena Muslim ya? Muslim Ustaz. Ya orang-orang kota sih beberapa kehidupan kayak gitu, ada yang punya anak dulu tanpa menikah kayak begini, ikut-ikut kehidupan barat lah gitu. Terus ada orang yang pengen punya anak tapi nggak pengen nikah kayak gitu-gitu kan. Kita harus nyampaikannya itu bahwa semua di agama itu solusinya ada. Tapi kalau temen yang nggak mau nikah gimana itu? Padahal mampu sih. Dosa itu ya? Iya kan? Tapi minimal umroh dulu. Iya, saat begitu saat. Makanya saya kesini, niat saya dari awal saya lafadzkan, ya Allah saya niat untuk silaturahmi, mau belajar sama Ustaz Yusuf Ali. Saya begitu saat niat saya tuh. Makanya alhamdulillah saya dapat banyak ilmu nih datang ke sini. Makanya kan dalam fikih dakwah itu kan, kita tuh harus merangkul bukan memukul ya. Ya kita harus mengajak bukan menjudge. Orang kadang-kadang mau datang, ente pencandu narkoba, ente masuk neraka ente kan. Kira-kira kan orang akan down ya. Makanya strategi dakwah yang Rasul dulu terapkan kan ada istilahnya namanya mudahana sama mudarah. Jadi mendekati pelaku maksiat, ya mengajak berbicara, ngajak makan, ngajak kumpul. Bukan berarti kita ridho dengan apa yang dia lakukan, tapi dalam rangka agar kita bisa masuk ke dalam hatinya, sehingga kita bisa menasehati. Menasehati orang lagi lapar kan nggak bisa, ya kan? Menasehati orang lagi mabuk kan nggak bisa. Iya benar. Menasehati orang dalam keadaan pikiran kalut kan nggak bisa. Maka kita perlu satu waktu masuk di frekuensi yang sama, sehingga kita bisa ngobrol dengan dia dari ke hati ke hati. Kadang-kadang kan orang misalnya ngelihat, di gang depan itu lagi pada kumpul anak ngapain? Main kartu kan gitu. Baru main kartu nih, kan belum tahu mainnya kartu apa kan gitu. Ada judi atau tidak. Tiba-tiba Pak Haji saking semangatnya kan, kulil haq walau kana murron. Katakan kebenaran walaupun itu pahit ya kan. Maka man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Wah, datang langsung ditempelin semua satu-satu. Ini anak yang tadinya berbuat dosanya kecil, istilahnya main kartu sambil misu-misu, sambil ngomong jorok, begitu ditamar Pak Haji kesel kan, Pak Haji digebugin mati kan? Iya benar. Dosa kecil jadi dosa besar. Atau anak lagi mabuk ketahuan mabuk, ditendang-tendangin, karena kesel botol dipecah ditusuk, mati Pak Hajinya. Kan kalau secara fikih dakwah ini kan keliru ya. Merangkul mereka itu jangan memukul kan gitu. Sementara kita sering kali melihat orang yang dalam tampilan fisik lebih kotor dari kita misalnya, pakai anting, tatoan, kita sudah menjudge ahli neraka misalnya. Maka bagaimana kita bisa mengajak orang untuk kembali kepada kebaikan? Rasulullah itu pernah satu ketika ada orang yang kata Rasulullah itu dalam Syama'il Muhammadiyah kalau tidak salah itu aisyarun nas. Sejelek-jeleknya manusia, akhlaknya sejelek-jeleknya manusia kata Rasulullah nih, kan Rasulullah bisa ngelihat orang kan? Iya betul. Aisyarun nas, cerita sama Siti Aisyah, ini Aisyarun nas. Orang ini datang ke rumah Rasulullah, bertamu ke rumah Rasulullah, dan Rasulullah itu tidak berkurang sedikit pun air mukanya, menyambutnya dengan ramah, menjamunya dengan minuman, berbicara dengan yang baik. Sehingga kemudian Siti Aisyah bertanya, Rasulullah, itu kan Aisyarun nas, sejelek-jeleknya manusia. Kok engkau terima, terbuka, ramah seperti itu? Ya kan, dalam fikih dakwah ini kan
Nah kalau bukan saya yang ngajak terus siapa? Ya kan? Karena Ustadz Jojo punya link, yang link itu mungkin bisa ditimbang antara penghuni neraka, calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga, kita nggak tahu ya. Iya. Maka Ustadz Jojo sudah berada di situ. Ini kesempatan mengajak mereka, bukan ridho, rela dengan apa yang mereka lakukan, tapi bagaimana Ustadz Jojo mau masuk kalau Ustadz Jojo sudah menjudge mereka kan begitu. Sementara orang lain kan menganggap ini Ustadz Jojo jualannya masa lalu aja misalnya. Sementara kan orang tidak tahu apa yang diusahakan Ustadz Jojo untuk mengajak mereka. Kan kita kalau berdakwah dengan mereka kan harus dengan bahasa mereka. Iya. Kalau saya nih berdakwah di teman Ustadz Jojo nggak akan masuk. Karena saya perlu definisi lagi. Itu istilahnya tadi apa? Mahon, apa namanya? Manon. Nah, saya harus tanya, monon apa? Terus kalau minum 3 liter, Ustadz Jojo ketawa. Tidak ada orang minum 3 liter misalnya gitu. Nah, ini kan perlu bahasan. Jadi khotibin nas bi qadri uqulihim kan, sesuai dengan bahasanya mereka, dengan akalnya mereka. Jadi ridho bi syai', ridho bima yatawalladu minhu. Kalau kita rela sama sesuatu, maka kita rela dengan sesuatu yang berasal dari itu sendiri. Makanya Ustadz Jojo soal niat, saya ingin salut gitu loh. Saya saja ngisi berapa kali di LP itu, khusus militer, khusus tentara itu, saya ngerasa nggak kuat, nggak sanggup. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang betul-betul sedang mencari jalan Tuhannya, betul-betul mencari pengampunan Tuhannya. Sementara saya ini jauh dari mereka. Kok rasanya saya kurang pantas bicara seperti itu? Kita bicara sesuatu yang kita belum pernah ngalamin. Sabar. Iya, tapi sabar di penjara kan beda. Sama sabarnya Pak Ustadz nunggu jadwal ceramah misalnya. Iya kan? Atau sabarnya Pak Ustadz pulang ke rumah, istri belum masak apa-apa kan beda levelnya. Sehingga kadang-kadang kita perlu orang-orang yang pernah terjerumus di dalam satu bidangnya yang sama, tapi diangkat oleh Allah, pindah ke tempat yang jauh lebih baik. Dan Rasulullah itu adalah sosok yang betul-betul menjadi uswatun hasanah, mengajak bahkan orang yang jelas-jelas pernah melakukan pembunuhan terhadap pamandanya kan Rasulullah masih terima. Orang yang jelas-jelas mau membunuh Rasulullah saja Rasulullah masih terima. Sementara kita kok ngelihat orang baru dari tampilan fisiknya, baru dari tampilan bajunya, kita sudah menjudge orang ini, lu ngapain sholat di masjid pakaian begitu? Kita kadang-kadang jauh lebih Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Dan saya ini apa ya? Ini kan dakwah yang dilakukan kan dakwahnya betul-betul ala Rasulullah ya, Ustadz Jojo. Ustadz Jojo itu punya pengalaman spiritual sih, artinya ketika berdakwah dengan orang-orang ini kan kita ini mengajak orang menuju kepada kebaikan. Betul. Kita ngajak orang ini dari kemaksiatan pindah ke kemaksiatan yang lebih kecil, kemaksiatan yang lebih kecil, sampai kemudian dia tidak pernah bermaksiat. Kan Rasulullah saja kan berdakwah ketika arak itu diharamkan kan secara bertahap kan. Betul. Awalnya boleh minum arak, tapi jangan mendekati waktu sholat. Lama-lama kemudian ditutup dengan tidak boleh minum arak sama sekali, minum khamr sama sekali. Walaupun ada namanya sahabat Nuaiman ya, dalam riwayat yang masih suka mabuk, tapi pada akhirnya Nuaiman juga berhenti mabuk. Jangan kemudian Nuaiman dijadikan dalil bahwa yang penting ya, ada contoh namanya sahabat Nuaiman mabuk tapi sholat. Ya Rasulullah kan ngajarin, ada satu hadis yang saya kalau ingat hadis ini luar biasa. Yang hadis itu nanti Ustadz Jojo ke Masjid Nabawi, masuk dari Babus Salam, untuk berziarah ke makam Rasulullah. Begitu mendekati Raudhah itu di sebelah kiri ada, di Raudhah itu ada tulisan syafaati li ahlil kabair min ummati, pertolonganku untuk para pendosa besar di antara umatku. Itu membuat kita bahwa seberapapun dosa besar kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita punya potensi untuk diampuni kalau kita mendekat. Kalau kita mendekat, maka agar orang itu kemudian bisa mendapatkan syafaat kan perlu proses, perlu cara. Dan ini saya pikir Ustadz Jojo ini mudah-mudahan
sudah berada di jalurnya itu. Jadi saran saya undangan TV nggak usah dulu lah. Kurang cocok ya. Secara industri. Ustaz, tapi itu tulisannya seperti apa tuh, Ustaz? Apa? Itu yang tulisan tadi itu. Syafaat iya. Tulisan kaligrafi emas. Kaligrafi emas. Itu boleh foto tuh, kayaknya saya mau foto tuh tulisannya. Keren. Ada fotonya kok, ada foto. Oh, jadi nanti yang pas lagi mau ziarah, terus sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, terus tulisannya emas, tapi ada dibatasin gitu nggak? Ada pembatasnya, tapi dia berada di atas, kelihatan. Oke, berarti Antum bisa foto. kalau minimal foto berarti kita ada pembatas begini gitu berarti ya? Ya, ada pembatas kain putih biasanya. Tapi dia berada di atas, orang bisa foto. Luar biasa tuh tulisannya. Itu membuat luar biasa, kita pun yang ya, saya nggak tahu apakah saya pernah melakukan dosa besar atau tidak, tapi dosa saya jelas banyak. Itu kita merasa bahwa Allah ini sayang banget sama kita. Allah ini sayang banget sama kita. Kita punya nabi yang beliau itu yang dipikirkan tuh cuma umatnya. Bahkan satu ketika Siti Aisyah pernah sedang bersama Rasul di pangku Rasul, Siti Aisyah di pangkuan Rasul, atau Siti Aisyah bilang, Rasul doain saya dong. Doa apa Aisyah? Doa yang baik. Doa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bilang, ya Allah ampunilah Aisyah dosa-dosanya. Siti Aisyah seneng banget sampai Rasul kemudian bertanya sama Siti Aisyah, Aisyah kok kamu seneng banget? Kenapa? Iya, didoain sama Rasulullah kayak begitu. Doanya Rasulullah kan mustajab. Doanya Rasulullah kan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kok kamu senang? Iya, itu padahal doa yang selalu saya ucapkan setiap hari untuk umat saya. Makanya kalau kita ngaji bab ini kepada orang-orang para pendosa itu, mungkin harapannya dia mau mendekat. Dia tidak merasa bahwa dosanya terlalu besar sampai Allah itu tidak mau menjangkaunya. Dosanya terlalu besar sampai, udahlah Jo, gua udah begini Jo, udah kepalang tanggung, udah biarin kita ketemu di neraka, misalnya begitu. Padahal kan kata hikam itu, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalali. Yang bisa bikin kita masuk ke surga itu bukan amal ibadah. Keliru kalau kita bergantung pada amal ibadah. Yang bikin masuk surga apa? Rahmatnya Allah. Ingat kan kisah seorang mantan pelacur dalam hadis sahih yang dalam perjalanan taubatnya kemudian memberikan minum kepada makhluknya Allah yang dalam bentuk anjing waktu itu, yang seringkali anjing ini dalam konotasi kita kan sesuatu yang negatif. Sehingga ketika orang jelek dibilangnya anjing lu, gitu. Padahal anjing nggak salah apa-apa. Anjing makhluk yang sangat setia, bahkan lebih setia dari manusia. Ya. Kalau manusia dikasih makan masih bisa bunuh yang ngasih makan, tapi kalau anjing ngasih makan, dia akan ingat kepada orang yang ngasih dia makan, kan begitu. Kasih minum saja, memberikan rahmatnya kepada makhluknya Allah saja, Allah kemudian turunkan rahmatnya. Orang ini masuk surga. Kita kadang-kadang mohon maaf, ya, kita lagi bikin kopi pagi-pagi nih, kopinya sedikit tumpah, ada semut mampir. Kata semut, ya Allah bang, gue salah apa bang? Kopi lu udah tumpah, gue nikmatin sedikit nggak apa-apa. Jangan-jangan gara-gara kita membiarkan semut itu kemudian memakan sedikit tumpahan kopi kita, Allah turunkan rahmatnya. Kamu sayang sama makhlukku, maka aku sayang kepadamu. Ini buat kita pesan bahwa kita tuh jangan suka menjudge orang. Jangan suka melihat orang dari tampilan fisiknya. Saya pernah ziarah ke salah satu makam wali di Jakarta. Itu ada orang yang pakaiannya kayak anak pang. Ya, anting, tato segala, sedang duduk di pojokan, nggak tahu sedang apa di pikiran, tapi kelihatan serius sekali gitu. Anak-anak yang saya ajak terus kemudian bilang, Ustadz, tuh orang ngapain di situ? Pertanyaan yang bukan bertanya, tapi pertanyaan yang punya tujuan untuk mempertanyakan, ya, kok orang kayak begini tuh bisa ada di sini tuh ngapain? Dalam pandangan hina kan? Kita cuma bilang, jangan ngomong begitu.
Kita tidak boleh melihat orang dari fisiknya. Jangan-jangan dia lebih baik daripada kita. Jangan-jangan dia sedang khusyuk, lebih khusyuk daripada kita. Kita diam begini mikirnya, wah habis ini jadwal di mana nih kan begitu. Mikirnya kayak orang khusyuk banget. Padahal dia lagi mikir, habis ini saya masih hidup atau tidak. Sehingga kadang-kadang kalau saya suka bilang tuh, ibadah yang membuat kita keluar rumah itu merasa bahwa kita lebih hina. Bahkan dari siapapun orang yang paling jelek kita temui di luar rumah, itu lebih baik daripada kemudian kita berbuat kebaikan, yang kebaikan itu melahirkan saya ini yang paling soleh di masjid ini, saya ini yang paling alim di masjid ini, saya ini yang paling baik di kampung ini, saya dan sebagainya, yang melahirkan apa? Izzan wastikbaran, rasa bangga, rasa sombong, rasa takabur yang luar biasa. Saya tuh betul-betul saya kepingin Ustadz Jojo dakwah di teman-teman seperti itu dengan bahasa-bahasa yang mengajak, bahasa-bahasa yang memberikan optimisme kepada mereka bahwa kita ini punya Allah yang sayang banget sama kita. Iya, betul. Ketika ada masalah jangan pernah jauh dari Allah. Ketika ada masalah jangan ke stadium, coba sekali-kali ke Istiqlal. Iya, betul. Barangkali ketemu pengedar yang lain. Tapi maksud saya, hidayah itu kan memang bisa turun di mana saja. Iya. Tapi kan kita juga harus memilih tempat di mana kita bergaul. Harapan saya begitu saja. Nah, saya itu ada satu buku yang cukup bagus ya. Ini juga sudah kita terjemahkan itu Fadailul A'mal. Keutamaan amal ibadah. Bukan kemudian membuat kita itu ngerasa sombong dengan amal ibadah, tapi memberikan kita optimisme. Saya kemarin ngaji, kebetulan saya ngaji dengan anak-anak ya mungkin tidak senakal teman-teman Ustadz Jojo lah gitu lah. Tapi ya mungkin sering nggak sholat atau segala macam. Saya ngaji di Saung tempat Ustadz Jojo pernah syuting. Oh iya. Ada Saung saya ngaji malam itu. Saya bingung ngaji apa. Kalau ngaji fikih, kita ceramain fikih mereka nanti bosan. Dari kecil gue belajar sholat sampai sekarang sholat gue begini-begini aja kan begitu. Saya bingung ngaji apa ya. Ngaji hikam, saya pikir nanti takut terlalu berat. Tinggi ya. Tiba-tiba kemudian saya baru beli kitab kemarin di Kairo, Fadailul A'mal. Yang sudah kita terjemahkan, saya beli, kitabnya bagus nih. Saya kaji, saya buka pertama kali itu bab apa? Kitabut Toharoh, bab wudu. Bab wudu yang dalam salah satu hadisnya, itu dari Sayyidina Utsman bin Affan, hadis yang man ahsanal wudu, orang yang memperbagus wudunya. Sebelum dia sholat, sebelum dia melakukan segala aktivitas, maka dosa-dosanya itu akan luntur. Seperti air yang menetes dari jari jemarinya. Sehingga orang itu kemudian merasa bahwa Allah itu kok ngasih banyak fasilitas ya buat kita. Ngasih banyak kesempatan ya buat kita. Wudu saja bisa menghapus dosa. Sementara kita, ya, kadang-kadang itu untuk wudu saja, begitu mau sholat, yang kita lupa bahwa Allah kasih banyak fasilitas. Kalau mau menghadap Allah, suci dulu, suci fisiknya. Kalau mau pakai Syekh Abdul Qadir Jalani, suci batinnya. Syarat sholat itu sebelum niat itu ya harus yakin dulu. Sekarang bertanya siapa yang yakin? Karena begitu takbir, Allahu Akbar, sudah inget tadi parkir mobil itu benar apa enggak ya? Ya kan? Dari parkir mobil inget lagi, pelek yang kemarin belum dimodif nih, ya, itu kan? Habis itu bahas pelek, iya nih, joknya nih mau dibawa ke Ferrari Cibubur. Itu kemarin tawar 16 juta, nggak kerasa tato udah 4 rakaat kan? Iya. Dan itu sering kita lakukan berulang kali, ratusan kali, ribuan kali. Maka apakah betul ibadah yang kayak begini nih mau kita bawa di hadapan Allah? Maka apakah betul sholat yang begini nih kita yakin banget awwalu ma yuhasabu bihi as-shalah? Yang paling pertama dihisab kan sholat. Sholat yang kayak gini mau dibawa, yang kata malaikat. Gua tahu sholat itu palsu semua kan. Ketika kita menghadap pejabat, presiden, kan kita ada prosesinya.
pakaiannya harus rapi, nggak boleh pakai jeans segala macam, pakai minyak wangi. Kadang-kadang ada aturannya harus pakai batik, ya kan? Tangan panjang nggak boleh tangan pendek. Ini menghadap presiden. Menghadap presiden ketemu kan ada basa-basinya. Terima kasih Bapak Presiden atas undangannya. Semoga Bapak Presiden sehat selalu, memimpin negara ini. Bahasa-bahasanya panjang banget kan. Betul. Baru kita fokus pada intinya. Iya, ada perlu apa ke sini misalnya. Kita cerita keperluan kita. Nah ini kita sama Allah, datang-datang langsung mikirin orang lain kan gitu. Pak Presiden, kemarin saya habis beli pelek. Misalnya kira-kira kan secara adab, Nggak sopan, tata ya, krama itu. Bener, nggak sopan. Sama orang yang tiba-tiba datang belum kenal atau sudah kenal, tok, iya pinjem duit dong. Kira-kira Ustaz Cuca punya kayak gini kan? Hah? Jangan lah, minimal ngelus paha dulu, ya Ustaz ya. Nanya sehat dulu. Kadang-kadang kita, iya memang Allah zat maha pemurah, tapi ada tata keramanya, ada adabnya. Ketika datang kepada Allah, kita bersihkan hati kita, kita bersihkan fisik kita, seupaya kita, seusaha kita. Begitu kita mendekat, Allah kan ngajarin di surat Al-Fatihah. Coba, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, zat yang menguasai hari kebangkitan, hari akhir, hari kiamat. Baru kita minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan pujian dulu. Betul. Kadang-kadang sudah nangisnya palsu. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku berharap, hanya kepadamu lah aku memohon. Itu fenomena di dalam penjara ada tuh Ustaz, gitu Ustaz. Jadi biasanya orang kalau mau sidang sebelum sidang, sidang tuh pakai yang tadi nggak pakai peci ya, pakai jilbab, pakai jilbab. Iya. Tasbih dikalungin sih Ustaz. Tasbih dikalungin, jadi pas menghadap hakim, jadi seakan-akan biar hakim tuh kayak ngerasa, wah, udah tobat dia dalam penjara begitu. Udah selesai sidang putusan dilepas semua itu, Ustaz. Itu benar Ustaz. Jadi kalau sebelum berangkat sidang, di Masjid Musa, ini paling sering hampir mungkin 60% saat keadaan kayak gini. Napi itu punya satu kebiasaan ya, maksudnya yang mungkin itu lagi-lagi niatnya dia kan. Sebelum jalan sidang, sholat duha, doa. Setelah udah putusan, nggak pernah ke masjid lagi. Banyak tuh kayak gitu, Ustaz. Banyak, saya makanya ngeliat di dalam penjara. Oh, tabiat umumnya manusia tuh kayak gini. Orang ketika dia keadaan susah, gini minta sama Allah gitu. Kira-kira Allah tahu nggak kepalsuannya itu? Tahu. Maka teruskanlah tangisan palsumu itu kan. Jangan kata Allah. Kadang-kadang hakim aja tahu, Ustaz. Pernah tuh saya bilang, air mata buaya kamu katanya gitu. Jangan pura-pura kamu tobat-tobat sambel kamu katanya. Jadi apa namanya? Seperti kita kecil, usia 10 tahun misalnya. Teman kita punya iPad. Atau zaman dulu kan punya motor NSR zaman dulu. Zaman saya NSR. Wah, keren. Orang kalau punya NSR, waduh ganteng banget. Udah. Dulu saya NS, jangan kan SR, Supra, Batok Getar aja saya nggak punya. Itu anak yang bandel sama orang tuanya, susah disuruh, bangun di segala macam, sekolah bolos kan. Tiba-tiba datang ke bapaknya, Pak, Papa capek ya, mau saya pijitin kan? Bapaknya kan udah tahu, kamu ada maunya nih. Iya Pak, pengen beli motor Pak. Apa motor? NSR. Berapa? 25 juta. Nggak ada duitnya. Ya Allah Pak, dipijitin, dideketin, terus tiap datang dipijitin, cari apa? Cari hatinya orang tua. Orang tua tahu nggak sih kalau dia itu mendekat, memijat, berbakti itu ada unsur maunya. Betul. Persis tahu lah. Iya. Sama dengan Allah. Ketika kita datang menghadap Allah, lagi butuh besok harus bayar cicilan, lagi butuh besok harus cari duit buat mahar nikah misalnya, lagi butuh besok harus sidang putusan, menghadap kepada Allah. Allah tahu bahwa dia meminta, memohon itu karena ada urusan selain Allah. Sama seperti kita seringkali menyekutukan Allah dalam tanda kutip ya. Menduakan Allah dalam tanda kutip, kita meminta kepada ya Allah,
izinkan saya dapat proyek ini ya Allah. Proyek yang insya Allah kalau hasilnya 10% saya akan bangun masjid. Iya benar. Padahal proyeknya tender korupsi kan. Dia meminta sama Allah, tapi dalam hatinya masih berharap sama si A, si B yang akan membantu dia. Iya. Itu kan mendoakan Allah. Makanya kalau dalam hikam itu, Allah itu zat yang akan mengabulkan setiap hambanya. La yakun ta'akhur amadil ata mujiban liyaksika. Jangan sampai diakhirkannya waktu dikabulkannya doa itu kemudian menjadikan kamu itu putus asa atas rahmatnya Allah. Allah akan mengabulkan fima yakhtar, akan mengabulkan pada sesuatu yang Allah pilihkan untuk kamu, bukan apa yang kamu pilih. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Kenapa? Karena kita seringkali itu meminta, bukan berdoa. Yang ibadah kan doa. Ad-doa huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Beda sama meminta. Kalau doa yang Allah minta, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, ya, berharaplah kepadaku, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Yang Allah minta itu kan kita berharap, takut, butuh, bukan transaksional, bukan materi. Yang kita mintakan sekarang apa? Meminta. Meminta itu akan berhenti kalau sudah dikasih. Padahal doa itu adalah sepanjang hayat. Orang-orang kadang salah memahami. Sehingga orang kadang-kadang minta doa sama Habib, saya minta doa, Kiai saya minta doa. Doa apaan? Ini doa biar cepat kaya. Dikasih sama doanya sama Habib, sama Kiai doanya. Allahumma inkana rizku fis sama'i fa'anzilhu wa inkana fil ardi fa'akhrijhu wa inkana haraman fatahhirhu. Diapalin doa-doanya, tapi tidak ada rasanya. Salat duanya bukan karena Allah tapi karena harta. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah, kalau nggak salah di Arba'in Nawawi itu, ada seorang laki-laki rambutnya kusut, aut-autan, pakaiannya seperti habis perjalanan jauh, mukanya juga penuh dengan debu. Dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhan. Kata Rasulullah, wa ta'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Hidupnya penuh dengan barang-barang haram. Maka bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Tapi kadang-kadang orang berfokus pada dikabulkannya doa, bukan pada prosesnya doa. Udahlah kita minta terus. Minta yang baik-baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, minta yang baik di dunia. Apa yang baik? Pajero ya Allah. Ya Allah, apa yang baik? Istri 4 ya Allah. Apa yang baik? YouTube tenar ya Allah. Apa yang baik? Kita kan ngatur diri, ngatur Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah tetapkan takdir kita, Allah sudah tetapkan kadar kita, Allah sudah tetapkan tugas kita. Kenapa kita mengatur Allah? Arih nafsaka minat tadbir. Kita nggak boleh mengatur Allah. Pasrahkan saja, karena semuanya itu sudah dipasrahkan oleh Allah. Mau ngatur kayak gimana, kita nggak pernah bisa milih di mana kita lahir. Kita nggak pernah bisa milih di mana kita dilahirkan dari rahim keluarga kaya konglomerat atau yang keluarga melarat kan. Itu semua sudah berjalan dengan takdir masing-masing. Terus kenapa kita harus bersusah payah untuk memikirkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang kita mikir, ini gimana nih? Besok saya makan apa? Tugas kita cuma ikhtiar aja. Habis itu tawakal. Maka ijtihaduka fima duminalaka wan kisaruka fima tuliba minka dalilun alal timasil basirati minka. Usahamu, kerja kerasmu pada hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah, kemudian menyebabkan kamu lalai pada hal-hal yang sudah diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah, adalah bukti matinya mata batin kita. Berapa banyak orang yang, gua nggak bisa nih kalau nggak kerja beginian, gua nggak dapat makan. Gua nggak bisa nih kalau nggak mabok, nggak kerja di bar, gua nggak bisa makan. Dia lupa, dia punya Allah Subhanahu wa taala yang ngasih segalanya. Kalau dia kemudian pergi, percaya sama Allah. Allah janji kok, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Tawakal aja. Kadang-kadang kita lebih percaya sama orang daripada sama Allah.
Kita diundang sama raja, lagi musim haji kan? Raja Salman ngirimin kita visa, visa furoda, visa undangan, undangan dari Khodimil Haramain Asy-Syarifain. Kalau diundang raja kan udah nggak perlu mikirin tiket, udah nggak perlu mikirin ongkos, udah nggak perlu mikirin makan, oleh-oleh semua udah disiapin, duit dikasih uang saku. Tinggal berangkat bawa diri aja udah. Kita kok bisa yakin dengan itu? Aman banget, udah nanti ada yang ngurusin. Tapi kenapa sama Allah kita nggak pernah yakin? Sama manusia kita lebih yakin, tapi sama Allah kita nggak pernah yakin. Sehingga kita tuh berjalan, ya sudah, kita ikhtiar pada titik di mana kita maksimal, tapi nggak boleh melalaikan tugas-tugas kita, kewajiban kita. Berapa banyak kan orang meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah-ibadah wajib, meninggalkan keluarga, untuk hal-hal yang Allah sudah jamin itu. Terus. Sehingga ya semua itu dalam rangka kita cuma satu, mengharap rahmatnya Allah. Terus. Kita bekerja mengharap rahmatnya Allah, kita tidak bekerja mengharap rahmatnya Allah. Karena tidak bekerja kita beribadah misalnya. Karena ada juga orang yang sudah hidupnya dalam tanda kutip ya susah, tapi dia juga memilih susah di akhirat. Ya. Saya punya tukang kerja bulan puasa. Saya bilang, udah bulan puasa nggak usah kerja, libur. Terus kita makan di mana? Saya bingung juga, saya begini kan. Ya udah kerja, tapi puasa ya. Iya puasa. Di saung tuh. Kerja selama bulan puasa. Itu kompor di luar kan? Di saung kompor di luar. Dipindahin ke dalam. Saya bilang, oh kok dipindahin ke dalam? Iya Pak Ustadz. Ini kan udah nggak dipakai biar aman, masih ke dalam. Ternyata apa? Biar nggak ketahuan bikin kopi siang-siang. Astagfirullahaladzim. Udah dibilangin pada saat udah diarahin emang. Ada orang yang takut ya seperti itu. Ya sehingga kadang-kadang kita kalau sudah bicara fikih kayak begitu ya, kita lebih bisa menjawab dengan hikmah. Apa yang kamu cari sih? Apa yang kamu cari? Kenapa kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah? Kenapa kita lebih berharap kepada manusia daripada kepada Allah? Gitu saja. Aduh, Masya Allah, alhamdulillah niat saya tercapai, banyak belajar dari Ustaz. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Terima kasih banyak nih Ustaz. Enggak, saya cuma pengen, ya kita sharing aja, kita nggak ada yang menggurui, kita sharing. Kita kepingin bahwa saya juga mendapatkan informasi dari antum, karena saya juga punya santri-santri yang masjidnya aja namanya Masjid At-Taubah. Oh iya benar. Tempatnya orang-orang bertaubat. Ya. Persis nama masjid di penjara saya juga itu. Jangan sama semua ya. Masjidnya At-Taubah, pesantrennya At-Tawabin. Masya Allah. Para pentaubat. Iya, benar. Oh iya, oke. Kita lanjut.